Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita akan membahas kuis kita pada minggu yang lalu. Nah, pada pembahasan kali ini, Bang Jamal sengaja membuatnya agar lebih pendek dan durasinya tidak terlalu panjang. Tapi jika nanti adik-adik tidak paham, bisa menanyakannya pada sesi diskusi di grup WA. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas soalnya. Baik, soal pertamanya itu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 10 cm. Tentukanlah jarak yang A-nya titik F ke garis AG dan yang B-nya adalah titik P ke garis BE dengan P adalah titik tengah HF. Nah, mari kita bahas. Baiklah, secara umum kita saat membahas tentang dimensi 3, kita gambarkan yang diketahui karena itu akan memudahkan kita gambar. Nah, kita gambar juga yang diketahui yaitu yang ditanya F ke garis AG. Kita buat ilustrasinya. Nah, kita perhatikan sekarang. Kita sama saja menentukan jarak F ke garis AG. Kita misalkan O, maka itu akan sama dengan FO. Kita keluarkan segitiganya biar nampak, sehingga terdapat AFG, segitiga AFG. Yang mana juga F-nya siku-siku ya, karena itu ada AF tegak lurus FG. Terlihat pada gambar. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita cuma mengetahui sisinya, yaitu rusuk kubus ya, yaitu rusuk kubusnya adalah 10. Nah, kita butuh panjang AF, panjang FG, panjang AG sebelum nantinya kita mengetahui panjang FO atau jarak F ke AG. Nah, kita gunakan konsep yang sangat umum di dimensi 3 yaitu Pitagoras. Nah, untuk AF itu merupakan garis atau diagonal bidang. Kalau kita ingat, diagonal bidang itu nilainya adalah sisi atau rusuk dari kubus dikali akar 2 atau sisi akar 2 satuan. Maka karena sisinya 10, maka panjang F adalah 10 akar 2 atau juga dengan Pitagoras yaitu sama saja dengan AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah FB kuadrat yang juga nanti hasilnya 10 akar 2. Nah, setelah itu AG merupakan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang maka sama saja dengan rusuk dikali akar 3 atau akibatnya sama dengan 10 akar 3. Nah, kita tulis semua yang kita ketahui di segitiga yang telah kita buat tadi agar nampak. Nah, ini adalah konsep jarak titik ke garis yang mana telah Bang Jamal contohkan di video pembelajaran sebelumnya. Maka karena F siku-siku dan O siku-siku, kita gunakan konsep salah satu yang paling mudah yaitu mengetahui luas segitiga AFG. Bagaimana cara mencari luas segitiga AFG? Ada dua, yaitu dengan AG dikali FO per 2 atau FG dikali FA per 2, yang mana keduanya itu sama. Nah, kita manfaatkan ini, kita ganti semuanya 2 dengan 2 coret. AG-nya adalah 10 akar 3 dikali FO yang kita cari, yang akan kita tentukan sama dengan FG-nya berapa? 10 dan FA-nya yaitu 10 akar 2. Nah, kita rapikan semuanya. Kalau ada yang bisa dicoret-coret yaitu 10 dengan 10, maka FO-nya tersisa 10 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka didapatkan 10 akar 6 per 3. Nah, inilah nilai dari FO yang merupakan jarak dari F ke garis AG. Jadi jarak dari F ke garis AG-nya adalah 10 akar 6 per 3. Nah, kita lanjut ke bagian B-nya, yaitu yang ditanya adalah jarak titik P ke garis EB, yang mana P itu adalah titik tengah dari HF. Nah, seperti tadi kita gambar. Kita gambar yang kita ketahui dan yang ditanya biar nampak. Nah, setelah nampak ini, kita perbesar yang kita ingin tuju, yaitu jarak P ke EB, maka akan tampak segitiga EPB. Dan jaraknya adalah titik P ke EB yang siku-siku. Kita anggap saja siku-sikunya di O biar mudah. Nah, setelah nampak, kita cari
sisi-sisi yang dibutuhkan yaitu EP, PB, dan EB. Karena rusuk dari kubus ini adalah 10, maka kita perhatikan bahwa EB itu adalah diagonal bidang, maka 10 akar 2. Sementara EP yang kita butuhkan adalah setengah diagonal bidang, maka setengah kali 10 akar 2 yaitu 5 akar 2. Sementara itu BP itu bisa dicari dengan Pitagoras dengan kita misalkan P itu sejajar atau menembus ke arah bidang B A B C D, itu di P aksen seperti gambar. Ibaratnya itu perwakilan P di bidang A B C D nya, itu ibarat proyeksi seperti itulah. Maka BP tadi bisa dicari dengan Pitagoras, yaitu akar dari BP aksen dikuadratkan ditambah PP aksen dikuadratkan. Nah, BP aksen ini sama dengan setengah diagonal bidang juga, yaitu 5 akar 2 dikuadratkan ditambah PP aksen ini itu sama saja dengan rusuk, yaitu 10 kuadrat. Kita cari, maka akan didapatkan akar 150 yaitu 5 akar 6. Nah, karena kita sudah mengetahui yang kita butuhkan, sekarang kita cari apa yang bisa kita lakukan. Kita lihat ini adalah konsep pada contoh sebelumnya, yaitu yang bisa kita lakukan, kita misalkan EO atau OB sebagai X agar mudah. Di kasus ini Bang Jamal misalkan dengan EO yang X-nya. Maka panjang PO bisa dicari dengan dua Pitagoras berbeda, yaitu dari segitiga EOP atau segitiga OPB. Nah, maka PO akan sama dengan PO, ya jelas. Kita dari segitiga yang kiri atau OEP, maka akan sama dengan akar dari EP kuadrat dikurang EO kuadrat. Nah, yang sama dengan kalau dari kanan akar dari PB kuadrat dikurang BO kuadrat. Kita hilangkan akarnya, sama-sama menghabiskan, dan kita masukkan yang bisa, yaitu EP kuadrat, yaitu 5 akar 2 dikuadratkan dikurang EO kuadrat. Tadi EO nya X, maka X kuadrat akan sama dengan PB kuadrat, yaitu 5 akar 6 dikuadratkan dikurang BO. BO itu kan sama dengan BE dikurang EO, ya kan? Nah, kita tulis saja dulu biar mudah. Nah, kita kuadratkan 50 dikurang X kuadrat kan sama dengan 150 dikurang BE nya berapa? 10 akar 2 dikurang X dikuadratkan, maka akan menjadi 50 dikurang X kuadrat sama dengan 150 dikurang, kita jabarkan 200 dikurang 20 akar 2X ditambah X kuadrat. Ingat penjabaran dari A tambah B dikuadratkan, yang sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Ingat itu ya. Oke, kita lanjut. Itu akan menjadi 50 dikurang X kuadrat sama dengan 150. Minnya kita kalikan semuanya. Min 200 ditambah 20 akar 2X dikurang X kuadrat. Maka kita coret yang bisa, yaitu X kuadrat dengan X kuadrat. Maka tersisa 50 sama dengan 150 dikurang 200 min 50 ditambah 20 akar 2X. Maka menjadi 100 sama dengan 20 akar 2X, sehingga X nya saja 100 per 20 akar 2. Kita sederhanakan akan menjadi 5 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kali dengan akar 2 per akar 2 akan menjadi 5 akar 2 per 2. Apakah ini telah selesai? Belum, karena kita mencari nilai PO bukan nilai X alias EO. Ini hati-hati jangan sampai terjebak adik-adik. Maka PO nya saja yang kita cari ini adalah, kita pilih segitiga yang kiri atau yang kanan. Maka akan menjadi akar dari PE kuadrat dikurang EO kuadrat. PE nya tadi adalah 5 akar 2, maka dikuadratkan akan sama dengan 50 dikurang EO nya berapa tadi? 5 akar 2 per 2 dikuadratkan. Kita kuadratkan akan menjadi akar dari 50 dikurang 25 dikali 2 per 4. Saling menghabisi 2 dengan 4, tersisa 2. Kita samakan penyebutnya akan menjadi 100 dikurang 25 per 2. Yang sama dengan akar dari 75 per 2. 25 bisa keluar menjadi 5 dikali akar 3 per 2. Yang mana sama saja dengan 5 dikali akar 3 per akar 2. Kita rasionalkan lagi. Maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 akan sama dengan 5 akar 6 per 2. Jadi jarak yang kita tentukan ini atau PO ini, yaitu jarak PKBE, akan sama dengan 5 akar 6 per 2. Nah adik-adik, jika adik-adik masa ini kecepatan bisa mengulangi lagi videonya
atau nanti bertanya di sesi tanya jawab kita di grup WA kalau ada yang kurang paham. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Nah, soal nomor 2-nya yaitu diketahui kubus ACD EFGH dengan panjang sisi 12 satuan atau panjang rusuknya. Maka jika titik M merupakan titik potong garis PQ dan RS dengan PQ sejajar AB dan RS sejajar AE dengan perbandingan PM banding MQ 1:3 dan RM banding MS 2:1 seperti gambar, maka jarak titik M ke titik G adalah. Kita gambar dulu seperti gambar tersebut dan kita tambah yang kita inginkan. Nah, kita butuh M ke G, kita buat garis putus M ke G. Maka juga nampak bahwa M ke G itu membutuhkan M yang sejajar ke garis GC, kita anggap itu C aksen, maka M C aksen dan G C aksen. Maka nampaklah bayangan kita apa yang kita cari. Nah, pertama kita perhatikan garis PQ karena kita membutuhkan perbandingan ini. Garis PQ ini sama pada soal ini akan sama dengan PM tambah MQ yang sama dengan PQ tersebut. Nah, PQ ini sama dengan AB ya, karena diketahui soal itu sama, yaitu rusuknya yaitu 12. Nah, PM banding MQ ini 1:3 kan? Ya, karena 1:3 maka bisa saja itu mewakili suatu panjang tertentu. Kita misalkan X, maka akan menjadi PM-nya itu X dan MQ-nya itu 3X. Maka X ditambah 3X sama dengan 12, yang mana kita jumlahkan PX sama dengan 12 sehingga X nya saja sama dengan 3, sehingga akibatnya PM nya sama dengan 3 dikali 1 alias 3 dan MQ nya adalah 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, sementara itu pada RS, pada garis RS ini kita perhatikan RM banding MS nya itu 2:1, yang mana RM tambah MS sama dengan RS yaitu 12 juga. Kita misalkan sekarang perkaliannya dengan Y biar beda daripada yang tadi yang X agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, kita kali Y semuanya apa terjadi? RM tadi 2, maka 2Y ditambah MS nya Y, 2Y tambah Y sama dengan 12. Nah, 3Y akan sama dengan 12 akibatnya, sehingga Y nya saja yaitu 4. Maka RM nya yaitu 2 tadi, 2 dikali 4 sama dengan 8, sementara MS nya 1 dikali 4 yaitu 4. Nah, kita gambar lagi segitiga MGC aksen kita tadi, kita keluarkan biar nampak gitu kan. Nah, sekarang kita perhatikan, kita butuh MC aksen dan nilai GC aksen. Kita perhatikan MC aksen. MC aksen ini sama saja dengan SC ya, karena ibaratnya gambar yang di tengah itu kita turun ke bawah, bisa itu kan. Atau sama saja dengan MQ dengan QC hubungan segitiganya gitu kan. Maka dengan konsep Pythagoras, MC aksen ini kan sama dengan akar dari MQ kuadrat ditambah QC aksen dikuadratkan. Nah, MQ itu sama saja dengan berapa tadi? 9 kuadrat ditambah QC aksen berapa? Itu sama dengan rusuknya itu 12 kuadrat. Kita selesaikan, akar dari 81 ditambah 144, yang mana sama dengan akar dari 225 yaitu 15. Nah, sementara itu untuk mencari GC aksennya, bagaimana? GC aksen berada pada garis GC, maka GC aksen ditambah CC aksen yang sama dengan GC yaitu 12. Maka GC aksen ditambah CC aksennya berapa? Itu sama saja dengan MS berapa tadi? 4. Maka GC aksen ditambah 4 sama dengan 12. Sehingga GC aksennya saja itu 8. Nah, kita sudah membutuhkan sisi-sisi yang mendukung kita mencari MG. Maka MG dengan konsep Pythagoras adalah akar dari MC aksen dikuadratkan ditambah GC aksen dikuadratkan, yaitu akar dari berapa tadi? 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu akar dari 225 ditambah 64, yang mana sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Jadi jarak dari M ke G adalah 17. Nah, begitulah adik-adik kuis kita kemarin. Jadi berhubung adik-adik telah belajar dulu di bab 1 waktu di sekolah di awal semester dan sekarang telah diulang, harapannya adik-adik semakin mantap dan paham dengan konsep dimensi 3. Karena dimensi 3 ini konsep dasarnya telah jelas, yaitu dengan Pythagoras dan dengan memanfaatkan segitiga atau sisi-sisi yang diketahui.
Jadi demikianlah video ini adik-adik. Jika masih ada yang kurang paham, mari kita diskusikan di WA. Terima kasih adik-adik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.